Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita. Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini, boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar dan hidup dalam kebenaran. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pernyataan dari katanya Ustadz Kainama, katanya si Ustadz yang bermodalkan Google Translate ya, yang kita kenal dengan Ustadz Google Translate. Ya, apa yang dibahas oleh beliau? Mari kita simak video ini setelah berikut ini. Ya, saudara, dalam pengajarannya Ustadz Kainama mengatakan bahwa dalam kekristenan itu menghina Hajar, menghina Ismail yang di dalam Alkitab Kejadian 16 ayat yang ke-12 bahwa mereka adalah keturunan seperti keledai liar. Dan katanya, kata Ustadz Kainama ini bahwa Lembaga Alkitab Indonesia itu salah menerjemahkan. Katanya menurut tafsiran dari Rabai, itu bukan keledai liar. Mari sebelum kita jauh membahas video ini, kita simak video Ustadz Kainama. Mari kita perhatikan. Ya, silakan Ustaz. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Syukran katsiran, jazakallah khairan ya Ustaz Zamiru. Orang Kristen selalu pakai ini untuk tunjuk orang muslimin wal muslimat, terutama mualaf seperti saya. Hei, engkau keturunan keledai liar. Ini untuk Nabi Ismail alaihissalam. Disebut sebagai seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Apakah demikian? Khusus hari ini aku mau sampaikan dengan segala rasa hormat kepada saudaraku Kristen dan Katolik, apalagi yang punya channel. Ketika engkau padankan kata keledai liar, untuk nabiku engkau bilang adalah keturunan keledai liar, maaf, engkau sedang menghina Ibunda Hajar, yang adalah anak putri asli dari Raja Fir'aun, raja. Yang tadi kita udah baca. Dia bagaikan pelayan, melayani Nabi, yaitu Bapak Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam. Melayani bagaikan pelayan, melayani, bukan budak. Dan dia juga punya sifat kenabian yang diturunkan kepada anak. Kita baca, menurut para rabai, engkau bukan rabai orang Kristen. Engkau tidak punya hak untuk menjelek-jelekan Ibunda Siti Hajar dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Yang punya hak adalah rabai orang Yahudi. Anda tidak punya hak. Dan malam ini saya buka kepada pemahaman yang bersumber dari orang yang punya hak, yaitu orang Yahudi. Apakah benar keledai liar? Ini terjemahan Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia. Aku tidak menghina, aku tidak menyerang. Tapi mari kita lihat apa yang dituliskan oleh para rabai. Buka begini Ustazi. Genesis 16 in Hebrew. Genesis 16 in Hebrew. Nanti buka Mekon Mamre. Ya, klik. Cari angka 16. Berapa? 12, maaf. Afwan, jangan marah. Syukran. Blok huruf Hebrew-nya, Ustaz. Blok huruf Hebrew-nya. Jangan dari situ, itu angka. Jangan dari situ. Dari situ. Ya, syukran. Copy. Pindahkan Ibrani Indonesia. Google Translate. Dan tolong bacakan. Silahkan, Ustazah. Dan dia akan menjadi seorang pria liar. Tangannya di semua dan tangan di dalam dia. Dan dia akan tinggal di hadapan semua saudaranya. Baik, syukron. Ada keledai di situ, Ustazah? Tidak. Tidak ada. Pria liar maksudnya pria yang tinggal di wilderness, padang gurun, alam liar, wilderness. Jangan salah. Di dalam bahasa aslinya saya baca di ini ya. Saya tidak baca di tempat lain yang ada cara baca. Apa cinta? Saya baca buat orang-orang Kristen. Oh, syukran Ustaz. Fehuwa yihyeh.
Pere Adam. Pere itu artinya wilderness. Dari kanan ke kiri ya. Fehua di blok Ustaz pelan-pelan. Sukran. Fehua. Kepada yang bilang saya nama tidak bisa baca. Saya baca sekarang. Fehua. Yeh. Itu. Koma. Lalu pere. Pere. Adam. Manusia di wilderness. Oke. Sekarang ketik Genesis 16, 12. Teks analisis. Ustaz. Genesis 16, 12. Genesis 16 tanda bagi 12 spasi teks TEXT bukan teks begitu Ustaz. TEXT ya sukran spasi analysis ANALYSIS ya text analysis Bible Hub. Oke sudah ya klik. Kamu lagi baca ramalan zodiak ya? Bacain punya. Geser ke bawah, Ustadz pelan-pelan. LYSIS. Ya, Text Analysis Bible Hub. Oke, sudah? Ya, klik. Geser ke bawah, Ustadz pelan-pelan. Geser ke bawah. Geser ke bawah, nanti ketemu huruf Hebrew yang hitam. Hurufnya. Geser ke bawah, pelan-pelan, Ustadz. Ya, terus up. Nah itu ada Westminster Leningrad Codex. Blok. Ya Ustaz, blok. Oke. Copy lagi ke tempat yang tadi lagi. Itu hapus dulu. Oke. Oke ya, sudah lihat ya? Ya? Sudah ya? Oke. Ya. Seorang manusia, seorang laki-laki yang tinggal di alam liar. Tidak pernah ada keledai liar. Engkau fitnah. Udah ya? Iya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-12 kata keledai liar di dalam Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kalau kita memperhatikan di dalam apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz Kainama itu memakai kata pere. Apa itu pere? Katanya pere itu liar ya. Manusia liar, karena Adam, ada kata Adam di situ tadi yang disebutkan. Adam itu adalah manusia yang artinya, dan pere itu liar, maka dari itu diartikan manusia liar, bukan keledai liar. Mari kita perhatikan di dalam bahasa aslinya, yaitu Alkitab memakai kata pere Adam tentang manusia liar ini. Apakah benar terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkan bagian ini? Mari kita memperhatikan di dalam Strong Concordance apa arti dari kata pere ini. Kita perhatikan dalam Strong Concordance, kata pere ini diterjemahkan dalam Strong Concordance ialah a wild donkey, yang artinya adalah memang keledai liar ya. Jadi nggak bisa dipungkiri memang artinya demikian. Nah, kata pere ini dalam artian yaitu keledai yang hidup bebas di hutan. Ya, bukan keledai piaraan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan di sini memang benar Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan itu adalah keledai liar. Nah, lebih jelasnya mari kita perhatikan di dalam kitab Ayub. Di situ juga memakai kata pere yang berarti keledai liar, yaitu siapakah yang mengumbar keledai liar atau siapakah yang membuka tali tambatan keledai lajang. Nah, di sini jelas ya dalam bahasa Alkitab, bahasa aslinya juga memakai pere dan itu diterjemahkan the wild donkey yang artinya keledai liar. Jadi jelas ya di sini Lembaga Alkitab Indonesia tidak salah menerjemahkan bagian ini. Nah, janganlah kita berpikir negatif terus ya kan. Jangan kita berpikir bahwa itu tidak baik. Nah, sebenarnya kalau kita memperhatikan di dalam bahasa aslinya menurut pengertian orang-orang Yahudi pada waktu itu, kata keledai liar ini sebenarnya pujian, bukan hinaan, bukan ejekan. Nah,
Pere Adam di situ bermakna manusia yang bebas mengembara dan berburu di padang pasir. Dalam budaya Yahudi, hal tersebut merupakan pujian bagi sifat ketangguhan dari Ismail nantinya. Ini merupakan nubuatan yang dinubuatkan oleh Allah bagi Ismail, nanti akan seperti keledai liar. Jangan selalu negatif ya pemikirannya. Nah, yang paling penting kita nggak usah bicara keledai liar ya, karena itu memang udah benar, tidak perlu dipersoalkan. Yang terpenting di sini bagaimana Ustadz Kainama membahas tentang anak perjanjian. Yang katanya anak perjanjian itu bukan Ishak, tetapi Ismail. Benarkah anak perjanjian itu Ismail dan bukan Ishak? Mari sebelum kita membahas bagian ini, kita simak video dari Ustadz Kainama dulu. 1 Tawarik 1 ayat 28. 1 Tawarik 1 ayat 28. 1 Tawarik 1 ayat 28. Ya, silakan Ustazah. Semua pemirsaku yang aku hormati dan kusayangi, pemirsa Ayah Sofia Channel, setiap tampilan di screenshot sebagai bukti ya. Silakan Ustazah. Anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Oke, Ismail bukan anak bundak, dia anak Bapak Abraham. Sah. Ya, oke. Kejadian pasal 17 ayat 10 Ustaz. Ya, Kejadian 17 ayat 10. 17 ayat 10 Ustaz. Oke, silakan Ustazah. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Oke, sudah disunat ya. Ini perjanjian Tuhan. Yang menjalankan pertama kali bukan Ishak, perjanjian kudus itu, tapi Ismail. Ya, ini perjanjian kudus. Perjanjian kudusnya itu adalah yang menjalankan. Keturunan Abraham yang menjalankan, bukan Ishak. Ya, 10-nya diganti 25 Ustaz Dani. Syukran, terima kasih banyak sudah dibantu. 25, ya. Silakan Ustazah. Dan Ismail, anaknya, berumur 13 tahun ketika dikerat kulit hatannya. Oke, kita tulis dulu nih, supaya nggak lupa ya. Ini poin-poinnya nanti saya kasih lihat. Genesis 17, 25, usia dihitan, Ismail itu 13 tahun ya? Iya. 13 tahun. 24 ya coba Ustaz, angkat. 17, 24. Silakan Ustaz. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit hatannya. Oke. Ini Ishak belum lahir. Pegang ini baik-baik. Bapak Abraham 99 tahun, tapi Ismail 13 tahun dan dihitan. Ialah pelaku janji kudus. Pertama, tidak ada yang lain. Hanya dia. Oke. Lalu angka 24-nya diganti 20, Ustaz. Habis itu kita langsung ke inti. Oke. Silakan. Dari sini sudah mulai tahu ya, Ustaz, saya arahnya kemana ya? Siapa anak perjanjian? Ya, anak perjanjian itu siapa? Silakan Ustaz. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Oke ya, anak perjanjian itu adalah Ismail. Bukan kata Kainama, bukan asumsi, bukan tafsir liar. Tapi Bible, serta Sefaria, serta Bereshit, Torah yang bilang begitu. Sah. Ismail adalah anak perjanjian. Oke. Nah, saudara, dari apa yang dipaparkan oleh Ustadz Kainama, beliau dengan jelas mengatakan bahwa anak perjanjian itu adalah Ismail, tapi bukan Ishak. Nah, benarkah anak perjanjian itu adalah Ismail dan bukan Ishak? Mari kita perhatikan bagaimana pernyataan Ustadz Kainama
tentang anak perjanjian itu karena Ismail yang disunat terlebih dahulu. Maka itu adalah anak perjanjian. Nah, kalau kita pikir secara logika di situ bukan hanya Ismail yang disunat, tetapi di situ semua yang mengikuti jejak Abraham itu harus disunat. Wah, berarti kalau kita memikirkan dengan logika akal sehat kita, maka yang kita dapat simpulkan di situ bahwa semua yang disunat adalah anak perjanjian. Wah, ngeri banget ya. Bukan hanya Ismail dong kalau begitu. Nah, mari kita perhatikan bahwa sunat itu sebenarnya tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Yaitu bahwa yang disunat itu merupakan umat pilihan Allah, bukan anak perjanjian. Jadi jelas ya, kita agak akan membahas sunat lebih lanjut ya, karena kita akan membahas fokus kita ke anak perjanjian. Benarkah Ismail itu adalah anak perjanjian yang dijanjikan? Kalau kita perhatikan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-10 di situ kita melihat di mana dijanjikan bahwa Ismail akan menjadi bangsa yang besar. Maka mungkin sekali akan ada dugaan bahwa Ismail adalah anak perjanjian. Karena apa? Ayat 10 itu mirip sekali dengan Kejadian 12 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di situ Alkitab mencatat, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Nah, kalau kita melihat bagian ini sepintas, seakan-akan memang Ismail, sepertinya Ismail, bukan Ismail ya, sepertinya Ismail adalah anak perjanjian. Namun kalau kita perhatikan lebih lanjut Bapak Ibu Saudara, dalam kitab Kejadian 17 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20, Alkitab mencatat, "Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya." Jelas ya. Lalu ayat 20, "Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar." Ayat 21 ini menjadi poin penting, "Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga." Jadi jelas ya, kalau masalah diberkati oleh Tuhan, antara Ishak dan Ismail sama-sama diberkati. Tetapi anak perjanjian itu jatuh hanya kepada Ishak. Antara perjanjian Allah dengan Abraham hanya tertuju kepada Ishak. Jadi jelas ya, kenapa Kainama kok mengkaburkan ayat ini ya. Ayat ini kok tidak dibahas, mungkin takut ketahuan kali ya siapa anak perjanjian yang asli. Maka dari itu, jangan pernah mendustailah siapa yang fitnah. Engkau mengatakan bahwa kekristenan itu fitnah. Ini ada bukti otentik ya, yang tidak bisa dikaburkan, orang bisa melihat lah ya. Jadi jangan pernah berdusta lah ya, Kainama, pura-pura marah-marah, padahal data yang diucapkan nggak valid. Hanya Google Translate aja yang dibanggakan, Google kosong. Ya, jadi itu penjelasan saya supaya ini kita mendapatkan pemahaman yang jelas dan pemahaman yang benar tentang anak perjanjian. Kiranya video ini boleh jadi berkat bagi setiap kita dan mengajak kita untuk berpikir waras, bukan gila, oleh karena modal Google Translate. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. God bless you. Bye.